Businessman Opinion. Mitra bisnis, pengusaha retail meminta pemerintah tidak menyamaratakan semua peritel bahan pokok untuk tidak beroperasi. Seperti halnya PPKM yang sekarang ada levelnya, sebaiknya untuk para peritel non bahan pokok juga diberi kriteria. Bagi yang patuh prokes, diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan-pembatasan ketat. Sementara, untuk yang tidak patuh, dilarang beroperasi. Apalagi mayoritas peritel di mal-mal saat ini sangat patuh pada prokes. Apa komentar Anda mengenai peritel non bahan pokok yang boleh beroperasi ini? Silakan, 633-9160. Saya spesial mau komentarin Pemda DKI ya. Kita ngelihat ini dia cuma bisa kerasnya ke mall, pengusaha yang buka toko gitu ya, tapi nggak jalanin ke kaki lima. Dalam arti saya bukan mengatakan bahwa kaki lima harus tutup, tapi turun dong Satpol PP-nya, kasih penyuluhan, kasih apa, diajarin gimana. Enggak. Itu yang bikin concern saya, itu muter-muter di situ itu virus. Kalau mau kita lihat ini udah patuh lah, malah tutup ini sebenarnya mematikan kita ekonominya ya. Kan nggak baik, tapi nggak jalanin tugas dia. Itu intinya. Makasih. Sebenarnya sih kalau mall-mall ya kayak supermarket, kayak food hall atau farmers market atau Carrefour ya beroperasi ya maksimal atau minimal ya 50% kapasitas pengunjungnya. Terus kalau kan kayak warung-warung yang di jalan kampung-kampung pemukiman padat penduduk kayak jualan beras kan minimal 25% kan, karena kan padat penduduk ya. Soalnya kan bahan pokok gitu. Terus kayak obat-obatan ya minimal ya buka 100% dengan prokes ketat juga sih, semuanya juga diberikan kemudahan lah bagi masyarakat untuk membeli makanan lah gitu dan obatnya. Untuk itu saran untuk pemerintah juga supaya ya nggak kehalang juga ini kegiatan masyarakat juga, ekonomi juga bisa berjalan sedikit demi sedikit juga. Menurut saya sih itu betul ya, tapi yang penting tuh gini lah, kalau yang toko-toko atau yang menjual makanan seperti Indomaret, Alfamart, itu nggak apa-apa, itu harus buka gitu. Jangan ditutup jam 8 atau jam 7. Orang mau cari makanan, cari obat, segala macam kan susah ya. Nah yang mesti ditutup itu kayak kafe gitu kan. Kayak yang pakaian itu kan nggak esensial. Tapi makanan, kebutuhan sehari-hari harus terbuka gitu. Asal jangan makan di tempat, dibawa pulang itu aja. Bukan sembarang tutup semua gitu. Menurut saya sih begitu. Makasih. Itu tempat penggantian ban harusnya boleh buka. Itu kan banyak gojek-gojek, ojol-ojol kalau umpamanya bannya kempes atau ketusuk kan bisa betulin. Dan tempat itu kan khusus ganti ban. Umpamanya kalau bannya udah jelek sekali, kalau ditutup kasihan mereka itu. Itu aja. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah nih kurang propaganda ya, kalau saya bilang ya. Mungkin mesti ikutin cara Nazi dulu zaman Perang Dunia Kedua ya. Mereka membrainwash caranya, itu kita pakai kata yang lebih kasar, brainwash, padahal enggak lah, kita penyuluhan atau apa gitu loh. Jadi penyebaran virus corona ini bisa dari banyak faktor ya. Contohnya di mall itu orang pada makan di food court, itu udah sumber penularan ya. Itu mungkin dibikin tuh melalui propaganda di YouTube, di channel Instagram, itu lebih kena gitu loh, karena kita lebih cepat dapat informasi melalui begitu. Jadi pemerintah harus manfaatkan itu. Seperti satu lagi, itu mungkin mallnya oke, dia ketat gitu, cuma yang pengunjungnya kan nggak bisa kita atur begitu gitu loh. Kesian pemerintah selalu disalahkan melulu ya. Kami mengerti semua juga pihak susah gitu loh. Nah, yang kedua nih contoh itu kan dari mall ya. Kalau yang lain misalnya ada apa, propaganda lagi itu, misalnya tempat ibadah nggak boleh karena itu sumber penularan juga, dibikin juga gitu loh, pakai bukti-bukti yang sudah ada.
selama ini kan kita lihat ibadah nggak boleh, tapi ternyata kan masih banyak gitu loh. Kita juga nggak bisa melarang, itu kan seperti pemerintah takut gitu loh. Disangka ini, disangka itu ya. Terima kasih. Ini toko plastik, toko karung itu kan ibaratnya walaupun bukan bahan pokok itu kan itu dibutuhkan. Kadang-kadang ada barang tapi kemasannya kagak ada, itu kan repot juga. Terima kasih. Iya, sebenarnya untuk kriteria pemerintah sebenarnya udah benar sih. Cuma saat ini ya memang harus pertimbangan pemerintah seperti bahan penunjang produksi, seperti spare part untuk industri apa semua itu ya kan sekarang banyak yang ditutup. Itu akibatnya industri nggak, kalau mesinnya rusak, nggak ada spare part-nya, ya akibatnya mereka nggak bisa beroperasi juga. Ya mungkin pemerintah harus clear juga, memberi pengarahan, dan saya setuju dengan Bapak sebelumnya yang memberikan brainwash itu, penyuluhan itu lebih baik lagi gitu aja sih. Terima kasih. Saya kira retail dan bahan pokok perlu mendapatkan tingkat kesejajaran juga dengan yang bahan pokok. Jadi artinya mereka juga perlu mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, anak dan istrinya. Jadi artinya harus disejajarkan selama dengan kriteria menggunakan dan mematuhi sistem protokol kesehatan dengan 3M atau 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi massa. Ya saya kira perlu mendapat tanggapan ya, tidak perlu didiskriminasi atau dikucilkan karena mereka juga kan perlu mencari nafkah. Artinya ada kesejajaran antara bahan yang menjadi utama sebagai esensial dengan non esensial. Saya kira demikian. Menurut saya usulannya memang cukup bagus. Cuman ini kan PPKM sampai tanggal 25, coba kita sabar dulu deh, tunggu sampai tanggal 25. Seandainya nanti diberlakukan lagi, itu memang saya yakin kalau pedagang itu pasti melaksanakan prokes itu dengan disiplin. Tapi kita kan meragukan pengunjungnya. Nah, alangkah baiknya pengunjungnya pun ada aturan juga, minimal punya paspor atau yang sudah pernah divaksin minimal sekali. Jadi biar selektif. Terima kasih. Ya saya kira selama mengikuti prokes antara sembako dan non sembako itu mempunyai hak yang sama. Jadi mereka pun sembako memang esensial ya, dibutuhkan dan diperlukan oleh semua sebagai menguasai hajat hidup orang banyak, sebagai untuk mencukupi segala kebutuhan penduduk Indonesia. Tapi non sembako pun mereka kan perlu menghidupi anak istri dan karyawan-karyawan yang dibina oleh mereka gitu loh. Jadi artinya kalau sampai ditutup sama sekali dengan regulasi yang sedemikian ketat, sementara bantuan sosial mereka tidak dapat, tentunya akan membuat mereka terpuruk. Seperti kita yang dengar di berita-berita di media sosial atau di televisi mengibarkan bendera putih pada setiap restoran ataupun pada setiap rumah hotel gitu loh, karena mereka tidak sanggup untuk membiayai karyawannya. Jadi saya kira selama mengikuti protokol kesehatan dengan 3M atau 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan lain-lain sebagainya, malah yang terakhir ada anjuran 6M, mengikuti program vaksinasi. Saya kira itu perlu dipertimbangkan dan jadi usul yang baik untuk bisa berdampingan selama prokes tetap dijalankan. Intinya sebenarnya kalau mau dibuka nggak ada masalah, cuma balik lagi prokes yang ketat itu seperti apa sih parameternya gitu loh. Itu yang mesti dijelaskan. Karena terus terang supermarket contohnya ya, kebutuhan pokok pun sekarang aja ya, contohnya ini kasus saya alami sendiri ya. Dibilang anak-anak jangan dibawa, tetap aja ada yang pas bawa dengan alasannya, dengan 1000 alasan, bilang nggak ada yang jagain lah, apalah segala macem gitu loh. Itu satu hal yang menurut saya agak sedikit dilematis sih bahasanya dan dramatisir banget. Dan yang selanjutnya juga tadi mesti dibahas adalah prokes yang lengkap tadi, seperti yang tahapan-tahapan yang paling kecekan suka atau apakah itu, jadi benar-benar bikin aturannya terpampang jelas gitu loh. Jadi jangan karena mau belanja boleh lewat, mau belanja boleh lewat gitu loh. Ya jangan nanti kejadian yang di bandara itu juga terulang lagi nanti di tempat-tempat kejadian retail. Jadi mohon juga dimengerti, intinya dibuka tapi diberikan punishment and rewardnya juga jelas gitu loh.
Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Baik mitra bisnis, Businessman Opinion, saya Tribudi Utama.